disaster mitigation is an ongoing effort to continue lessen the impact that the disaster caused, whether to the people or the property. Mitigation itself involves keeping homes away from the floodplains, engineering bridge to withstand earthquakes, creating and enforcing effective building codes to protect property from hurricanes, and also many more. Disaster mitigation first examines the underlying causes for this increased vulnerability and looks why poor people usually suffer the most instead of the rich people when the disaster strikes. This time, there are types of mitigation enumerated by the CEQ are compatible with the requirements of the guidelines. However, as a practical matter, they can be combined to form to three general types, which was in mitigation there are avoidance, minimization, and also compensated mitigation. Avoidance is the way where you avoid the impact of the disaster itself. Minimization is the effort to minimize the impact, and all compensatory mitigation is where the disaster already happens and then the government make a compensatory over it. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi melibatkan menjaga rumah jauh dari dataran banjir, rekayasa jembatan untuk menahan gempa bumi, menciptakan dan menegakkan kode bangunan yang efektif untuk melindungi properti dari angin topan, dan banyak lagi. Mitigasi bencana pertama-tama memeriksa penyebab yang mendasari peningkatan kerentanan ini dan melihat mengapa orang miskin paling menderita saat terjadi bencana. Jenis mitigasi yang disebutkan oleh CEQ sesuai dengan persyaratan pedomanan. Namun, sebagai masalah praktis, mereka dapat digabungkan untuk membentuk 3 jenis mitigasi umum, yaitu penghindaran, minimalisasi, dan mitigasi kompensasi. Itu evakuasinya kalau boleh tahu gimana, Bu? Gimana ya, kan sampainya cuma ke sini aja, sampai ke rumahnya enggak terlalu. Mungkin ya kayak barang-barang kita angkutin kalau bisa, tapi kebanyakan banyak yang rusak, itu juga rusak kemarin. Oh iya, Bu. Kaca-kaca itu rusak, terus banyak yang rusak ini. Ini kan ada, kalau nggak salah ada sistem alarm kalau nggak salah gitu. Alarm itu kan setelah banjiran baru dipasang. Sebelumnya itu nggak ada. Ya dari berita ya, ada yang dari berita, ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Jadi tahu-tahu banjir ke atas ya, nih. ke atas sampai situ atasnya. Sampai sini nak. Oh, tinggi juga ya, Bu? Tinggi. Ini cuma Rumah sebelah itu yang itu kena masuk airnya. Ini Sampai ini rumah ini juga masuk. parahnya. Parah mungkin sampai ke sana mungkin. Sampai ke atas. Iya mungkin. Ini ada ininya pembatas jadi kan nggak sampai. Alami ya, itu penyebabnya ada berat ya, karena ini alami dari batu sana itu. Pokoknya kita antisipasi aja yang usaha kita. Tadi kita orang-orang itu kalau banjir yang kebetulan besar itu sampai di mana, kita itu kalau bangun sebenarnya harus di atas permukaan banjir yang lagi besar itu, sehingga tidak, kalau penanggulangan nggak bisa. Soalnya semuanya sudah alami ya, Pak? Iya, semua alami. Aduh, kalau kali berantas. Iya, kali berantas ya. Mengetahui kalau mau ada banjir itu ada alarm. Jadi sebelum kayak airnya sudah mulai naik itu nanti alarmnya akan bunyi. Iya. Di lapangan itu. Kalau itu ya mudah-mudahan tidak ada kebakaran ya, Mas. Ini ya sulit ya, mau apa ya, pemadam kebakaran aja mau masuk gimana, coba kita bayangkan itu. Susah ya. Kita ya harus apa itu yang alat-alat pemadam kebakaran itu yang semprotnya itu ada. Hanya bersiap-siap itu aja. Ini buat gejala ya.
Berikut adalah proses evakuasi saat kebakaran. Saat melihat api, tetap tenang dan jangan panik. Segera menjauh dari sumber api, lalu menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa atau berjalan cepat, namun tidak berlari. Bila memungkinkan, ambil alat pemadam api ringan untuk memadamkan api. Namun jika tidak, tetaplah berjalan dengan biasa atau berjalan cepat. Ingat, jangan lari. Bagi memakai sepatu hak tinggi, sepatunya bisa dilepas karena sepatu hak tinggi akan menyulitkan dalam berjalan. Janganlah membawa barang yang lebih besar dari tas kantor atau tas tangan. Lalu beritahu orang lain atau tamu yang masih berada di dalam ruangan tersebut untuk segera melakukan evakuasi. Bila api dirasa membesar, jangan panik dan tetap tertib saat meninggalkan gedung sesuai petunjuk atau jalur yang ada. Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegang pada pegangan tangga. Atur pernafasan pendek-pendek. Selanjutnya jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang dan akan menghambat evakuasi. Segeralah menuju titik pengumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi selanjutnya. Berikut adalah alat untuk memadamkan api. Yang pertama ada APAR, yaitu alat pemadam api ringan. Alat ini biasanya sering digunakan untuk memadamkan api saat awal-awal kejadian. Fungsi dari APAR sendiri ialah untuk memadamkan api yang kecil agar tidak menyebabkan kebakaran yang lebih besar. APAR sendiri terdapat 4 macam, yaitu ada APAR air, APAR busa, APAR serbu kimia, dan juga APAR karbon dioksida. Yang kedua ada termatik. Berbeda dengan APAR yang perlu tenaga atau dioperasikan oleh manusia, termatik dapat bekerja secara otomatis. Termatik akan mengeluarkan media pemadam api saat detektor mendeteksi adanya tanda-tanda kebakaran. Yang ketiga ada hidran. Fungsi hidran ialah untuk mendistribusikan air saat terjadi kebakaran. Media air dari ground tank akan didistribusikan oleh pipa hidran dan juga jaringan pipa-pipa. Yang keempat ada fire suppression system. Fungsinya untuk mendeteksi dan juga memadamkan api. Detektor akan mendeteksi tanda-tanda kebakaran, lalu media pemadam akan keluar secara otomatis, sehingga peluang terjadinya kebakaran akan semakin kecil.